Hey, oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battlestroke The Heaven Season 5 episode ke-187. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyan telah menerobos aula manusia dan menghabisi hampir seluruh Tianjun aula jiwa tidak terkecuali Mugu. Shoyan dan Aba juga OTW membuat Tianjun kedua Guyo pindah alam sebelum diinterupsi dengan kemunculan di Tianjun alias Tianjun pertama aula jiwa yang kelakuannya agak lain. Meskipun agak lain, dia agaknya terobsesi untuk memperkuat pedang kaisar tulang miliknya. Dan karena itulah dia berniat untuk menjadikan jiwa dua doseng penerobos aula manusia ini sebagai makanan. Sayangnya mau adu-aduan kekuatan jiwa, Shoyan sama sekali tidak kalah. Karena seperti yang kita tahu, dia sudah mendapatkan warisan 3 teknik Huang Quan dari Huang Quan Yaoseng. Dengan teknik itu Shoyan langsung berdiri di atas angin dan nyaris saja membuat dia kehilangan nyawa kalau tidak diganggu dengan kemunculan wakil ketua aula jiwa alias Ling Tang Fuzhong. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos atuh. Fuzhong mendengus tajam ketika menyebut di Tianjun yang sudah bengek hilang kesadaran sebagai sampah sebelum kemudian mengalihkan perhatian kepada Shoyan dan menunjukkan ketidakpercayaannya karena pemuda itu benar-benar datang untuk mengantar nyawanya sendiri. Ekspresi Shoyan menjadi gelap sementara Guyo justru dipenuhi kegembiraan karena kemunculan Fuzhong akan memastikan bahwa para penyusup ini tidak akan bisa keluar dari aula manusia hidup-hidup. Guyo menyambut kedatangan Fuzhong dengan sukacita, namun wakil kepala aula jiwa itu justru menghajarnya sampai babak belur sebelum mengungkapkan kemarahan karena para Tianjun sampah ini tidak becus dalam menjaga aula manusia yang sudah dipercayakan oleh kepala aula kepada mereka. Guyo yang malah jadi babak belur gara-gara temannya sendiri buru-buru memohon Fuzhong untuk mengampuni nyawanya dan membuat wakil kepala aula jiwa itu akhirnya beralih kepada 2 penyusup yang menjadi musuh asli mereka. Fuzhong memuji keberanian aliansi Rumah Langit yang rendahan sampai berani menghancurkan aula manusia. Sementara Shoyan sebenarnya agak bingung ketika melihat wakil kepala aula tiba-tiba muncul padahal dia yakin kalau Jian sudah menyegel seluruh wilayah ini. Nah, memanfaatkan ekspresi Shoyan yang kebingungan, Fuzhong justru menambahkan minyak ke dalam api ketika mengingatkan tuan muda ketiga keluarga Shou itu bahwa ayahnya masih di tangan aula jiwa. Ikan! Mendengar itu, emosi Shoyan langsung menjadi tidak stabil, apalagi setelahnya Fuzhong berkata bahwa perbuatan Shoyan hari ini membuatnya sudah tidak sabar untuk melampiaskan kemarahan kepada Shoujan begitu kembali ke markas pusat nanti. Shoyan hampir saja meledak dalam kemarahan kalau Aba tidak buru-buru menenangkan muridnya dan meminta pemuda itu untuk tidak terpengaruh dengan pancingan wakil kepala aula. Keberadaan Aba di sisinya membuat Shoyan lebih tenang dan justru balik mengancam kalau dia akan menyerahkan Gyo Kaisar kuno Tose kepada klan Gu apabila aula jiwa benar-benar menyentuh ayahnya. Namun Fuzhong tampak sangat santai ketika berkata bahwa Shoyan tidak akan punya kesempatan itu karena hari ini pemuda itu akan segera bergabung dengan ayahnya. Abah baru saja mengingatkan Shoyan untuk berhati-hati karena Fuzhong adalah seorang doseng bintang 3 yang lebih kuat dibanding mereka berdua. Ketika kepala aula jiwa itu tiba-tiba saja berkedip muncul di hadapan Shoyan dengan rantai-rantai jiwanya. Abah berusaha untuk memberikan bantuan kepada Shoyan, namun apa daya satu saja serangan yang dilayangkan Fuzhong sudah cukup membuat ahli doseng bintang 1 sepertinya terhempas dengan kejam. Shoyan yang sekarang sedang ditahan oleh rantai-rantai jiwa Fuzhong menjadi khawatir ketika melihat gurunya digempaskan dan langsung meledakkan rantai-rantai tersebut dengan api surgawi miliknya untuk melepaskan diri. Fuzhong merasa terganggu dengan keberadaan Yao Chen dan meminta Guyo untuk menangani ketua aliansi Rumah Langit tersebut sehingga dia bisa fokus dengan tujuannya untuk menangkap Shoyan. Perintah langsung dilaksanakan dan akhirnya sekarang Fuzhong bisa bertarung dengan leluasa melawan pemuda yang begitu banyak mengganggu kemaslahatan aula jiwa tersebut. Meskipun Aba tidak bisa mengganggunya, Shoyan justru tampak lebih tenang ketika gurunya berhadapan dengan Guyo karena dia yakin kalau Tianjun kedua aula jiwa itu tidak akan bisa membahayakan gurunya. Berhubung sekarang Aba sudah aman, Shoyan pun tidak berniat untuk menahan diri dan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Ling Tang Fuzhong.
Xiaoyan sudah bertarung dengan sangat agresif ketika menyerang Fujong tanpa henti dengan penguasa suannya, namun ternyata semua serangan itu sama sekali tidak mempengaruhi sang wakil kepala aula jiwa, dan pada akhirnya justru dialah yang terkurung dalam sebuah sangkar jaring rantai jiwa. Xiaoyan mengedarkan pandangannya kepada rantai-rantai jiwa Fujong yang justru lebih mirip dengan untayan daun hidup, sebelum kemudian memusatkan api surgawi di permukaan penggaris besar dan melemparkannya ke arah rantai jiwa. Namun bukannya berhasil menghancurkan rantai jiwa tersebut, ternyata jarak satu bintang di antara mereka begitu mempengaruhi hasil pertarungan, di mana Xiaoyan sama sekali tidak berkutik ketika akhirnya malah dijerat oleh rantai jiwa sampai tidak bisa bergerak. Meskipun Xiaoyan sudah berhadapan dengan Antek, Dajjal Aula Jiwa sejak masih bocil, harus diakui bahwa rantai jiwa milik Fujong benar-benar berbeda dengan segala jenis rantai jiwa yang sudah pernah dia lihat. Dan kekuatan rantai wakil kepala Aula Jiwa itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bergeming ketika digempur oleh api surgawi. Yao Chen tampak panik ketika melihat Xiaoyan tertangkap dan hendak berusaha menyelamatkan muridnya sebelum tiba-tiba saja dia sudah dijerat oleh rantai jiwa yang sama. Sekarang baik Xiaoyan maupun Abah sama-sama tidak bisa menggerakkan barang seujung jari pun dan hanya bisa melayangkan tatapan pasrah ketika melihat Fujong mulai mengeluarkan rantai jiwa dengan ujung tajam untuk menggeprek mereka. Tapi ternyata sebelum Fujong benar-benar memamerkan kekuatan rantai jiwanya kepada Abah dan Xiaoyan, sebuah cahaya keemasan melesat entah dari mana sebelum akhirnya berubah menjadi Jian yang tanpa banyak babi bu menggebuk Fujong dengan sarung tangan naga Phoenix miliknya. Perlu diingat ya bahwa Jian adalah seorang ahli doseng bintang 4 dan karena itulah pukulannya memberikan efek yang cukup parah bagi Bujong nih, yang juga merasa lebih terpojok lagi ketika mampu mengenali identitas Jian sebagai naga Void kuno dan meminta kesediaan makhluk luar biasa itu untuk nggak usahlah ikut campur urusan aula jiwa atau kamu tenang cantik. Namun nyatanya Jian sama sekali tidak peduli dengan permintaan tersebut karena sudah jelas baginya harapan Xiaoyan untuk menghancurkan aula jiwa lebih penting dibanding segalanya. Dihadapkan pada makhluk semengerikan Jian, tidak ada lagi yang bisa Fujong lakukan kecuali melarikan diri dan membuat Guyo auto panik ketika meminta wakil kepala aula jiwa itu untuk tidak meninggalkannya. Mendengar jeritan putus asa Guyo, Fujong langsung menarik tubuh Tianjun kedua itu dengan rantai jiwanya, tapi ya emang dasarnya Antek Dajjal laknat seperti aula jiwa mah tidak bisa dipercaya. Ternyata Fujong dengan begitu perhatiannya menarik tubuh Guyo bukanlah untuk diselamatkan, melainkan untuk dijadikan tameng guna menghalangi serangan Jian kepadanya, sekaligus juga membeli waktu baginya untuk menyelamatkan diri sendiri dari amukan sang kaisar naga Void kuno. Jian mengedarkan pandangan ke segala arah sebelum kemudian kembali dengan ekspresi cemberut menyadari bahwa Fujong telah berhasil melarikan diri. Xiaoyan yang juga nggak bisa berbuat apa-apa meminta Jian untuk ikhlas, toh memang pada dasarnya wakil kepala aula jiwa bukanlah target mereka. Sekarang Xiaoyan berpikir untuk membawa Di dan Guyo kembali ke aliansi Rumah Langit, berharap suatu saat nanti bisa diungkap tujuan asli aula jiwa memburu jiwa-jiwa sekian lama dari mulut kedua Tianjun tersebut. Berhubung tujuan untuk menghancurkan aula manusia telah tercapai, Xiaoyan hampir saja bergegas keluar dari tempat menjijikan ini sebelum perhatiannya ditarik pada kolam pemurnian yang menjadi tempat aula jiwa memunikan jiwa-jiwa yang mereka tangkap sebelumnya. Tidak tega menyaksikan bukti kekejaman aula jiwa yang bahkan membuat jiwa-jiwa tak terhitung jumlahnya ini dimurnikan dengan kejam, Xiaoyan pun bergegaskan menggunakan kekuatan api hati yang jatuh untuk membantu mereka membebaskan diri dan berharap jiwa-jiwa ini tidak akan tertangkap lagi oleh aula jiwa. Namun lagi-lagi sebelum Xiaoyan melangkahkan kaki meninggalkan aula manusia, tiba-tiba saja raungan jiwa-jiwa yang lebih pedih terdengar dari kedalaman kolam pemurnian dan membuat Xiaoyan tidak bisa
diam saja ketika meminta Abah dan Jian menunggu sebentar, sementara dia akan memeriksa secara pribadi apa yang ada di dasar kolam pemunian tersebut. Singkat cerita, Shoyan pun menyelami kolam pemunian dan menemukan sebuah bola cahaya menggantung di sana. Shoyan berusaha menyelami apa isi klaster cahaya misterius tersebut dan langsung dibuat tergoncang ketika memahami bahwa klaster cahaya ini ternyata tersusun entah dari berapa banyak jiwa yang tampak jauh lebih menderita dibanding apa yang dia temukan di kolam pemunian. Ratapan kepedihan dan kesakitan itu hampir saja mempengaruhi kesadaran spiritual Shoyan sendiri kalau Abah tidak datang tepat waktu untuk menyadarkan dirinya. Shoyan terengah-engah seolah bisa merasakan penderitaan dan kepedihan dari jiwa-jiwa dalam klaster cahaya dan bertanya-tanya tentang benda macam apakah bola mengerikan tersebut. Abah kemudian menjelaskan bahwa bola cahaya itu kemungkinan besar adalah inti jiwa yang merupakan salah satu kekuatan mistis paling murni di antara langit dan bumi. Inti jiwa ini tidak salah lagi dibentuk dari sumber jiwa roh yang dibantai secara tidak adil oleh aula jiwa sehingga karakteristiknya pun menjadi begitu gelap, di mana berhubung Shoyan memiliki kekuatan spiritual luar biasa, pemuda itu bisa merasakan penderitaan dan kepedihan yang dipendam oleh jiwa-jiwa penyusun inti jiwa ini. Abah berkata bahwa Shoyan sepertinya berjodoh dengan inti jiwa ini dan meminta muridnya untuk mengambilnya dibanding jatuh ke tangan aula jiwa. Shoyan juga menyadari bahwa dibanding jiwa-jiwa pada kolam pemunian, jiwa-jiwa di inti jiwa ini terasa sudah tidak memiliki kesadaran dan hanya meninggalkan kepedihan serta dendam yang mendalam. Karena itulah Shoyan tidak punya pilihan kecuali memunikannya dan berjanji akan membuat aula jiwa menerima pembalasan yang lebih kejam. Shoyan bisa merasakan samar-samar kalau inti jiwa yang dimurnikan sempat mendapatkan kesadarannya kembali dan berterima kasih karena telah dibebaskan dari penderitaan tak berujung ini. Setelah mengambil inti jiwa, Shoyan pun mengajak Abah untuk benar-benar meninggalkan aula manusia dan tidak sadar bahwa sejak tadi Fujong diam-diam mengamati mereka dengan kesal karena tidak menyangka bahwa inti jiwa yang sudah diciptakan dengan susah payah oleh aula jiwa jatuh ke tangan bocil FF ini begitu saja. Oke, singkat cerita, Shoyan pun sudah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh dan Abah langsung memintanya untuk segera memunikan inti jiwa karena benda itu pasti akan sangat membantunya dalam mendapatkan api teratai pemunian iblis. Seperti biasa, Shoyan selalu patuh pada perintah gurunya dan segera mencari goa tersembunyi untuk melakukan retreat dalam rangka memunikan inti jiwa. Kalau udah urusan murni memurnikan, Kang Sate sejak dini seperti Shoyan jelas tidak akan mengalami kesulitan sama sekali dan hanya dalam beberapa bulan yang singkat buat ahli pada umumnya maksudnya, seluruh kekuatan inti jiwa telah terserap dalam tubuhnya hingga membuat kekuatan spiritualnya melejit ke alam surgawi. Pencapaian ini langsung membuat Abah di luar sana tidak bisa menahan ekspresi bahagia di wajahnya seolah betapa lama pun Shoyan menjadi muridnya, pemuda itu masih tidak pernah gagal memberikan kejutan yang luar biasa Setelah menembus ke alam surgawi, Shoyan dapat merasakan bagaimana fluktuasi jiwanya bisa menyebar hingga lebih dari 500 km dan dia bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalam jarak tersebut dengan begitu jelas. Bahkan Shoyan bisa menarik keluar tubuh spiritualnya untuk menjelajah ribuan kilometer dengan mudah. Jiwa Shoyan melanglang buana seperti bisa melintasi seluruh benua hanya dalam satu kedipan mata sampai tiba-tiba saja dia sampai di sebuah tempat yang dipenuhi dengan pegunungan serta perbukitan terpencil yang tak berujung. Shoyan langsung membuka matanya ketika melihat perbukitan terpencil di hadapannya dan berpikir apakah tempat ini yang akan menjadi lokasi kemunculan api teratai pemunihan iblis. Hingga
Tiba-tiba saja sebuah suara rendah menggema melintasi ruang diikuti dengan kemunculan telapak tangan kegelapan yang Shoyen yakin hampir 100% bahwa suara serta tangan raksasa itu merupakan milik dedengkot musuh bubuyutannya, siapa lagi kalau bukan kepala Aula Jiwa. Kepala Aula Jiwa tampak menunjukkan kekesalan ketika mengetahui Shoyen mendapatkan kesempatan melintasi ruang dengan tubuh si ritual dengan menyerap inti jiwa yang sudah Aula Jiwa ciptakan dengan susah payah. Kalau Pujong saja tidak kuasa Shoyen lawan, apalagi kepala Aula Jiwa yang jelas lebih kuat dibanding wakilnya. Shoyen hanya bisa membantu, tidak kuasa menentang kekuatan agung ini sama sekali dan hanya bisa pasrah kalau kepala Aula Jiwa benar-benar akan menghancurkan jiwanya. Nah, untungnya sebelum kepala Aula Jiwa itu benar-benar melakukan tindakan berbahaya kepada Shoyen, ada eksistensi kuat lain yang menginterupsi kepala Aula Jiwa dan meminta Shoyen untuk segera kembali ke tubuh fisiknya. Shoyen mengikuti instruksi yang diberikan kepadanya dan kembali ke tubuh fisiknya di Gunung Alam Bintang sambil bertanya-tanya siapakah ahli misterius yang sudah menolongnya. Sementara kepala Aula Jiwa maupun ahli yang menolong Shoyen masih menyembunyikan identitas mereka. Pemuda yang menjadi sumber konflik itu justru tenggelam dalam pemikiran mendalam karena dia yakin kemunculan ahli-ahli kuat ini menjadi petanda bahwa pertemuannya dengan api teratai pemunihan iblis akan segera tiba. 不知那位强者是谁，双月同现。 Edian, ngeri. Udah Tianjun pertama, abis itu wakil kepala Aula Jiwa, sekarang dedengkotnya alias kepala Aula Jiwa yang udah langsung ketemu sama Mang Oyen. Nah, kira-kira kayak gimana sih bentukan si dedengkot Aula Jiwa ini? Dan siapa juga ahli misterius yang menyelamatkan Shoyen dari ancaman kepala Aula Jiwa? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.